kan. Juga galak Mas. Oke. Ora galak aku, biasa wae. Nah, ini jendela awal dari Agisoft Metashape. Dan di sini nanti ada mulai dari file, edit, view, workflow, model dan bla 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 ini. Nah, ketika kalian memakai Agisoft Metashape, kalian akan panas ya. Kalian akan bekerja dengan yang namanya chunk. Chunk itu kayak apa ya? Bagian, potongan. Nah, chunk ini tuh bisa sampai berapa aja banyak ini bisa. Cuman dalam kasus yang ini kalian cukup pakai satu chunk aja dulu. Chunknya ini chunk satu ini. Nah, langkah pertama yang perlu kalian lakukan itu meng-add foto yang bentuknya itu banyak ke dalam satu ini. Kan ini kita proses yang namanya proses orto mosaik. Nah, orto mosaik itu foto yang tadinya itu banyak terpisah-pisah dimosaikkan, dijadikan satu. Nah, sekarang fotonya bisa di-add itu pakai workflow. Dari workflow, terus kamu klik add foto. Nah, ini kalian ke volume D dulu pertama. Terus pakai ya yang petrokimia mapping. Diklik, terus yang klik 5 bulan. 1 bulan aja, sorry. 1 bulan. Ini kita posisi pakai data dari proyekan ya, jadi ini untuk nyoba aja. Terus bisa ke Magetan 1 ini. Ini. Ya. Nah, di sini tuh kenapa mungkin ada yang bisa mencoba kenapa yang di sini berwarna terus yang 4 ini nggak berwarna? Karena resolusinya enggak. Resolusi apanya? Resolusi dari hasil gambarnya itu. Gimana? Jadi mempengaruhi Nggak apa nyoba aja. Kan tadi kayak ada yang merah sama biru atau tangkapan apa sih? Yes, itu ya betul. Jadi dari electromagnetic spectrum tadi ada band RGB sama band near infrared. Nah, di Citra kali ini kita itu ketika memotret kita punya band yang pertama itu band red, green, blue, dan ini near. Dan dari si drone sendiri itu udah ngefotoin satu citra, yaitu citra true color, yaitu citra yang sudah RGB dari sananya. Ini kayak kamera handphone kita. Kamera handphone kita kan dari pada dasarnya ketika kita motret udah langsung ada warnanya kan. Nah, ini hasilnya ini. Nah, yang mau kita add itu cuman yang citra RGB aja. Jadi dari all format ini kita ubah ke JPEG aja. Cari JPEG. Tadi ini foto kamera, ini R. Ini blue sih. Oh, ini blue, green, red, near. Apa kau ketawa-ketawa? Ini. Yang JPEG aja. Ini Kenapa kan? JPEG aja? Karena yang seperti handphone kita, dia formatnya JPEG. Cuman kalau yang ini formatnya dia tertulis dalam TIFF, dalam ekstensi TIFF. Jadi dia nggak tertulis dalam ekstensi JPEG. Nah, Gini. ya. Nah, terus tinggal kamu kontrol A. Oke. Apa ini? Ulangin. Terus ini kan udah kan tadi. Belum di itu lagi, di JPEG lagi. Ini Jombang. Ketutupan ora? Bentar ulangi. Cuma juga apa sih? Yo, coba Mas. Satu aja. Terus Magetan 1. Diganti ini Terus JPEG. ini JPEG. Ya, Terus pencet 1 kali dulu. Nah, baru kontrol A, terus open. Lancar banget. Lancar gedein sedot ini. Atau bisa apa ibu? Atau bisa apa? Gumbung. Ya wis. terus habis ini Mas. Nah, habis itu kalau di buku panduan, coba buku panduannya. Dalam metode encok. Ditaruh di atas kepalaku nggak apa-apa dong. Melakukannya itu step by step. Jadi ngeran 1 selesai, ngeran lagi selesai, ngeran lagi selesai, ngeran lagi selesai. Kalau aku kurang suka, karena itu kurang efektif menurutku. Jadi kalau aku lebih suka itu langsung dari awal kita set biar udah terus kita tinggal. Nah, biasanya aku kalau ngelakuin kayak gini,
itu pagi tak atur, tak run, terus baru 2 hari atau besoknya ku cek lagi apakah udah selesai runningnya atau belum, karena memang runningnya selama itu dan butuh spek yang tinggi. Nah, running pertama kalau dari sini kalian itu diminta untuk membetulkan dulu membetulkan dulu proses yang namanya tab reference. Nah, cuman kita bisa skip itu, sebenarnya itu nggak sepenting itu. Nah, karena posisinya ini sudah tergeoreferensi dari sananya. Nah, jadi kita bisa ke workflow. Ini nggak apa-apa Dam kalau yang langsungan, cara langsungan nggak apa-apa. Nah, terus kalian bisa ke batch processing. Nah, di batch processing ini kenapa dia dinamakan batch? Karena yaitu dia berurutan terus menerus dalam proses yang banyak. Nah, terus kalian yang pertama bisa add. Nah, add pertama yang perlu kalian, ini urutannya nggak boleh terbalik. Kalian harus yang pertama itu align foto terlebih dahulu. Ya. Nah, align fotonya kalian bisa ke job type, terus dari align cang ini diganti ke align foto. Oke. Nah, kalau berdasarkan ini yang perlu kalian urus itu ada 2, yaitu di akurasi sama pair selection. Ini. Nah, di akurasi ini bisa cara mengaturnya itu cukup diklik 2 kali. Diklik 2 kali. Udah. Klik lagi. Ini. Nah, ini ada highest, high, medium, low sampai lowest. Nah, semakin tinggi akan semakin lama prosesnya. Normalnya tuh yang paling cepet ya yang lowest ya. Jadi kalian ini cuman kalian yang penting ngerti cara ngeran kayak gini gimana. Nah, itu tinggal di coba lowest aja gitu. Lowest, terus kalian kan yang tadi perlu ke pair pre-selection. Nah, cuman kayaknya di sini nggak ada ya. Nggak ada. Nah, ini bisa langsung aja. Highest coy. Ya maaf toh. Terus tinggal di oke aja. Nah, terus kalian bisa lanjut ke step selanjutnya. Step selanjutnya itu dense cloud. Dense cloud itu apa? Awan data yang digunakan, sumber data yang digunakan pada Agisoft untuk pengolahan gambar. Iya betul. Cuman dense cloud itu intinya tuh kayak dia membuat titik-titik awan yang nanti dijadikan patokan untuk step-step berikutnya. Nah, itu ya sama prosesnya, coba kayak tadi dense cloud. Yang mana? Tadi bener. Ya. Terus Gimana nyari dense cloud-nya? oh ini. Ya. Di atas sih, nggak sampai bawah sih. Nah, itu. Iya toh. Nah, ini apa? Ini apa sih? Yo lagi enek. Nah, ini sama yang kalian atur itu ada di medium, di quality-nya, sama di, kalau aku biasanya atur di depth filtering ini tadi. Yang equality-nya sama Low saja. Oke. Terus di depth filtering ini kan ada beberapa ini, ada mild sama agresif. Agresif itu digunakan untuk lahan-lahan yang kecuramannya itu luar biasa. Jadi kayak lahan-lahan di Kali Jambe itu kalian akan pakai agresif, tapi kalau untuk lahan-lahan datar, lahan pertanian, sawah gitu, kalian cukup pakai yang mild aja. Oke, berarti ini. Ya, betul. Terus di oke. Nah, selanjutnya habis dense cloud itu coba pilihannya apa? Kan pilih ke mesh. Terus Nah, habis itu kan ada beberapa lagi itu. ya. Nah, di surface type-nya itu coba dihitung. Nah, surface type-nya itu ada arbitrary sama high field. High field itu untuk lahan-lahan tadi itu yang pegunungan kayak gitu, itu normalnya di arbitrary aja. Kadang-kadang lahan-lahan pegunungan pun pakai arbitrary masih jalan. Terus ada lagi nggak Mas? Terus udah nggak ada sih, semuanya udah tinggal di ini. Nah, di apa namanya? Sorry, balik lagi ke build master tadi. Nah, di custom face count ini loh, semakin tinggi angkanya semakin banyak berarti mesh yang terbuat. Mesh itu kayak seumpamanya dari dia mulai membentuk apa namanya, membentuk, kalau pelajaran di layar yang kemarin kan ada DSM dan DTM. Ya. DSM itu kan yang dia kelihatan atas-atasnya kan, bangunannya kelihatan. Nah, dia memulai membentuk bentuk-bentuk itu tadi. Oh, bentuk pohonnya mulai dibentuk, bangunannya mulai dibentuk. Nah, itu diproses build mesh ini. Terus tinggal di oke. Ini 200 menit. 200 saja. Oke.
Terus langkah selanjutnya kalian masuk ke setelah dance cloud itu, setelah mesh itu tekstur kayaknya. Di add lagi berarti. Yes, di add lagi. Terus dicari yang Ya, tekstur. ini, build texture. Ya. Nah, ini tinggal di oke aja, itu semua dibiarkan pada Standarnya. standarnya. Oke. Terus di add lagi. Mhm. Terus dari align fotonya itu selanjutnya kalian bisa ke, oh ini nggak disuruh bikin dem. Ya, suruh mas. Ini bisa kalian ke build dem. Ini. Ya, jadi kalian nanti bisa membuat dem sendiri dari foto udara yang kalian dapatkan. Jadi kalian nggak perlu bergantung terus-menerus sama data dem dari Demnas. Oke. Bisa langsung di oke. Ini nggak perlu diubah. Hmm. Oke. Terus yang terakhir itu build ortho mosaic. Nah, Ini tinggal aman. di oke juga. Oke. Nah, sebelum kalian oke ini, kalian itu harus save project after each step. Jadi ini nanti tujuannya setelah align foto selesai, otomatis Agisoft akan nge-save project kalian. Kalau seumpamanya ini Jagani, kalau di step-step selanjutnya itu nanti ada yang error. Jadi kalian nggak perlu ngulangin dari align foto lagi. Gitu. Nggak usah di oke, kan kita cuman simulasi aja, masih ada tim selanjutnya. Gitu. Berarti next step tim selanjutnya. Yes, enggak, ini udah selesai. Cuma Oh, sebenarnya- udah, ini toh? Iya, nah terus kita masuk ke contoh ekspor aja. Bentar ya, aku agak lupa tempat filenya di mana. Nah, ini contoh yang udah jadi. Contoh ortofoto yang udah jadi. Ini warnanya bakal kayak gini. Atau kayak gini. Nah, ini yang cang yang aku bilang tadi tuh. Jadi, aku di sini meran 3 cang. Yang pertama cang Magetan 1 5 bulan, terus Magetan 2 5 bulan, sama Delingan 5 bulan. Jadi kalian gunanya batch processing tadi itu untuk itu. Kalau semuanya kalian menggunakan cara manual yang ada di sini, kan kalian harus nyelesain Delingan dulu, harus nyelesain Magetan dulu, nyelesain ini dulu. Jadi nggak bisa ditinggal. Nah, kalau kalian pakai proses yang batch processing ini tadi, kalian bisa tinggal nyeting di awal, terus dah tinggal kalian aktivitas bla 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 bisa. Asalkan dengan catatan nggak dimatiin atau Asal nggak nggak disenggol dimatiin. gitu aja. Yes. Dan biasanya Agisoft ini sangat makan RAM. Jadi kalian nggak boleh kayak di sini terus multitasking sambil browsingan kayak gitu, nanti biasanya ke close sendiri. Nggak kuat karena RAM-nya kemakan banyak banget di sini. Terus minimal spesifikasinya apa? Kalau bisa. Setidaknya ada GPU-nya. FTX ya. Kalau laptopku ya. Terus ini tinggal kalau kalian mau ekspor tinggal diklik kanan aja di cangnya ini. Klik kanan terus ekspor, terus udah ekspor ortho mosaic. Kalian bisa pilih mau JPEG, mau TIFF. TIFF bisa nggak ya? Oh, JPEG kayaknya. JPEG ini. Udah, atau dari sini juga bisa. Ini tuh bentuk apanya mas? Apanya? Ini tuh bentuk kalau yang kita lihat di GPS kan muka bumi dan lain sebagainya, yang ada bangunan dan lain sebagainya. Kalau ini tuh Ya, bentuk citranya itu. Ini bentuk citra kayak citra yang kalian kemarin di citra satelit itu. Cuman kan nggak terlalu kelihatan RGB karena pertama monitornya mungkin nggak terlalu bagus. Terus juga ini belum diolah sama sekali. Nanti biasanya kalau udah di RGS warnanya akan lebih menyala. Dah, yang kalau pakai kedalaman tuh pakai kayak gini juga nggak? kedalaman. Nggak tahu apa ya, pokoknya yang pakai ARGIS diolah terus dia bisa diputer gitu loh mas. Jadi bawahnya tuh bisa ada ini yang kayak kedalaman yang dulu di peta ada warna itu. Oh ya, kalau itu RGS 3D itu beda. Itu beda. It's a whole